Ya, dan pemirsa, untuk membahas hal ini di studio telah bersama kami Bapak Hairul Fahmi selaku pengamat teroris. Selamat malam Pak Hairul. Selamat malam. Sehat Pak Hairul ya? Alhamdulillah. Baik, dan juga sudah terhubung di melalui line telepon yakni Bapak Nur Iza selaku PLT Kabiro Humas Kemkominfo. Apakah memang telah terhubung dengan Bapak Nur Iza? Selamat malam Pak Nur Iza. Selamat malam Pak Hairul Fahmi. Selamat malam Pak. Baik, kita sebelum ke Pak Hairul, kita ke Pak Nur Iza dulu. Pak Nur Iza, ini media sosial dan juga berita hoax sangat atau menjadi ancaman serius bagi kita dalam upaya memerangi terorisme di Indonesia. Lalu bagaimanakah peran pemerintah untuk menghindari langkah-langkah ini, Pak Nur Iza? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita bicara hoax, kemudian bagaimana cara menghindari hoax, ini berkaitan dengan beberapa aspek. Yang pertama tentu adalah kesadaran masyarakat untuk bisa mengetahui, untuk bisa memilah informasi mana hoax dan mana yang tidak hoax. Ya. Ini selalu kita dorong, kita diseminasi, kita adakan kegiatan-kegiatan dan juga bagaimana agar masyarakat semakin sadar bahwa kalau informasi itu hoax adalah hoax. Dan jangan sampai masyarakat itu mempercayainya. Dan tentu ini bukan Kementerian Kominfo saja yang bergerak untuk bisa mendorong, untuk menyebarluaskan kesadaran hoax. Ini sudah dilakukan sejak akhir 2016, di mana di awal 2017 gerakan masif dari masyarakat, yang tentu Kominfo saat itu sangat berterima kasih dan sangat support masyarakat untuk sadar hoax. Kesadaran hoax ini terus digencarkan oleh kalangan kepala daerah, baik itu tingkat 2, kemudian para gubernur, dan juga para kabinet, para rektor, para tokoh agama, tokoh-tokoh manapun sangat gencar menyadarkan masyarakat. Dan boleh dikatakan di 2017 itu, kesadaran masyarakat atau pengertian masyarakat tentang hoax semakin tinggi. Laporan yang masuk ke Kementerian Kominfo akan adanya informasi hoax atau konten tentang hoax itu meningkat tajam sejak awal 2017. Ini kalau kita bicara bagaimana agar masyarakat semakin sadar. Kemudian yang kedua, kita di sisi pemerintah, kita bekerja sama juga dengan komunitas yang bergerak di bidang anti hoax. Baik itu kita di sisi pemerintah, itu kementerian dan lembaga manapun, kita dorong agar masyarakat juga bisa mengetahui informasi mana yang hoax. Jadi kita berikan juga referensi, yaitu kita komunitas gerakan anti hoax sudah datang kepada Menteri Kominfo Bapak Rudiantara. Mereka ingin ada sebuah portal tunggal atau referensi bersama. Kemudian dibentuklah portal tadi yang kita bikin alamatnya adalah stophoax.id. Nah, itu bisa diakses oleh masyarakat. Kalau misalnya ada hoax atau apapun, pengen tahu bahwa informasi itu hoax atau tidak, bisa merefer ke stophoax.id untuk alamat internetnya. Baik. Jadi masyarakat saat ini sudah semakin cerdas begitu Pak Nur Iza ya. Dan sebenarnya bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah pun telah dilakukan. Namun saat ini sudah berapa banyak pengguna media sosial di Indonesia, ataupun Indonesia ini termasuk berapa besar Pak Nur Iza untuk pengguna media sosial? Kalau data terakhir ini kan saya nggak pegang ya, karena kebetulan tadi saya nggak menyiapkan data itu. Taruhlah kita di dunia ini adalah urutan ketiga terbesar pengguna sosial media, ketiga atau keempat pengguna sosial media terbesar di seluruh dunia. Dan ini boleh dikatakan dari sisi level of awareness-nya, itu tingkat kesadarannya, kita itu termasuk yang sangat rendah. Bahkan di antara negara G20, yaitu negara-negara 20 besar, kita itu paling rendah. Di antara negara ASEAN juga kita termasuk rendah. Makanya penyadaran tentang hoax, pentingnya menyadari akan hoax itu sangat penting. Dan penyadaran ini menjadi sangat penting kepada masyarakat, karena jangan sampai kita menyadarkan ke masyarakat itu tiba-tiba. Memang jauh hari harus kita sadarkan terus. Kalau misalnya mereka lupa, harus kita sadarkan lagi. Ya, demikianlah yang namanya menumbuhkan kesadaran, Pak. Ya, baik. Pak Hairul, ini media sosial juga menjadi sarana ataupun ibaratnya sarana yang harus diperhatikan dalam menangkal aksi terorisme. Bagaimana pandangan Anda melihat hal ini, Pak? Ya, jelas penggunaan teknologi dalam kejahatan terorisme dan
peningkatan kualitas radikalisme ini memang sangat signifikan belakangan ini ya, sehingga kita memang perlu untuk mencari cara-cara yang jitu ya, bukan sekedar tepat atau juga kemudian bukan sekedar kemudian melarang ini itu, tapi juga yang tentunya tidak membatasi ruang gerak pengguna-pengguna yang lain yang tidak rentan, tidak terpapar gitu ya. Karena dan saya kira itu juga bukan hanya soal hoax ya, bukan hanya soal hoax, karena saya kira konten radikal itu tidak melulu tidak benar, tidak melulu tidak tepat ya. Hanya saja perlu ya pengguna atau pembacanya itu yang perlu disadarkan untuk untuk mencerna dengan baik apa informasi yang dia baca, yang dia terima. Jadi harus ada sinergi dari seluruh masyarakat juga pemerintah. Itu yang paling penting daripada kita sekedar sibuk memblokir ini itu, sekedar kemudian mengungkapkan data-data bahwa kita sudah shutdown beberapa situs misalnya gitu ya. Itu. Baik Pak Hairul, tahan dulu komentar Anda karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami dalam Ada Berita Petang. Iya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan apakah memang masih terhubung dengan Bapak Nuriza? Ya, Pak Nuriza? Ya malam Mas. Baik, Pak Nuriza, ini bagaimanakah cara Kominfo untuk mengatasi peredaran konten negatif ataupun radikal di Indonesia khususnya? Berbicara mengenai konten negatif, memang ini sesuatu yang boleh dikatakan, kalau tadi disampaikan oleh Pak Khairul Fahmi tadi, tidak hanya cukup melakukan pemblokiran dan sebagainya. Bahwa pemblokiran memang kita tidak bisa melakukan semuanya itu pemblokiran. Apabila ada sebuah jalan, kemudian kita sering mendapati geng motor suka lewat situ mengganggu, kemudian agar geng motor tidak mengganggu jalan itu kita blok misalnya. Akhirnya kegiatan ekonomi, orang ke pasar juga nggak bisa jalan. Betul. Nah, internet ini juga sama. Jadi kita nggak bisa melakukan pemblokiran total dan sebagainya. Yang terpenting kita selalu mengawasi, di samping kita memberikan pemahaman kepada masyarakat di lapangan, di dunia nyata, kita berikan pemahaman mengenai apa itu radikalisme dan bagaimana kita semua menjauhi radikalisme. Baik. Dan kita jangan sampai mendekati hal-hal yang tidak diinginkan, onar dan sebagainya. Dan baik, Pak Hairul. Satu yang kecil, yang sebagian kecil kita lakukan memang pemblokiran ketika memang di situ ditemukan konten yang betul-betul negatif yang berkenaan dengan radikalisme. Dan seperti saat ini ketika kita bicara ada aksi teror, maka gerak cepat harus dilakukan agar meminimasi permasalahan dan lain sebagainya. Baik, terima kasih banyak Pak Nuriza telah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Dan Pak Hairul, tadi Pak Nuriza sempat mengatakan bahwa pemblokiran ini apakah menurut Anda memang sudah langkah yang tepat begitu? Tadi seperti dikatakan Pak Nuriza bahwa pemblokiran itu mungkin merupakan jalan terakhir ya. Ketika misalnya kita membutuhkan cara yang benar-benar cepat untuk melakukan upaya mencegah satu informasi berkembang dengan cepat gitu ya. Sehingga pemblokiran menjadi jalan yang dipilih. Tapi tentu saja kita harus bicara dalam jangka panjang, mengingat persoalan informasi negatif ini, informasi radikalisme ini sebenarnya ini begitu cepat mempengaruhi orang-orang ya yang mengakses informasi tersebut untuk kemudian tertarik, terpikat dan kemudian meyakini informasi itu. Baik. Dan terkait dengan aksi ini, seberapa besar peran media sosial dimanfaatkan oleh pelaku aksi teror sejauh ini? Sejauh ini informasi yang kita dapatkan ya memang medsos memegang peranan penting dalam dalam upaya mereka berkoordinasi, kemudian melakukan konsolidasi persiapan sampai kemudian pematangan rencana dan kemudian aksi dilakukan. Arahan-arahan dilakukan melalui tidak dengan tatap muka, tidak dengan berkumpul secara fisik begitu, tapi melalui komunikasi daring ini. Dan tadi Pak Nuriza sempat mengatakan bahwa kesadaran masyarakat mengenai kepekaan media sosial ini masih rendah.
Apakah memang Anda setuju? Setuju, saya setuju. Kita seringkali memang ya kadang naik turun ya. Kita sering kadang tone kita positif ketika kita merasa informasi itu kita sepakati, kita sepakat, tapi kemudian ketika kita tidak sepakat, kita kemudian cenderung negatif. Contoh saja dalam masyarakat ketika mereaksi, warganet ketika mereaksi apa yang terjadi di Surabaya misalnya. Ada yang misalnya kelompok sebagian orang yang yang menuding pihak-pihak yang tidak menyatakan empatinya secara langsung, secara terbuka itu sebagai kurang baik misalnya, dan mereka kemudian menyerang habis-habisan ya kelompok yang seperti itu. Di sisi yang lain begitu juga terjadi ini kemudian menunjukkan bahwa kita memang kesadaran itu memang belum tumbuh benar ya, hanya karena preferensi yang sama saja baru mereka kemudian seolah positif atau seolah sadar gitu. Baik, terkait dengan reaksi ini, apa yang seharusnya masyarakat ini ambil? Apakah memang harus mengikuti yang pro dan kontra begitu? Saya kira tidak, kita harus melampaui itu semua. Kita harus melampaui pro kontra ini dan kemudian mengajak makin banyak orang untuk terlibat mengisi dunia maya kita dengan konten-konten informasi yang positif. Betul, dan terkait dengan hal-hal positif sebenarnya media sosial pun ini digunakan dengan cara-cara yang positif seperti dengan hashtag ataupun bentuk dukungan hashtag kami tidak takut. Bagaimana Anda melihat hal-hal positif seperti ini, Pak? Ya, kami tidak takut memang cukup efektif ya, tapi di sisi lain itu juga kemudian direspon dengan kemudian kita tidak mengelola responnya dengan baik. Artinya penggunaan tagarnya kita sudah cukup bagus ya, tapi kemudian bagaimana respon-respon dari masyarakat itu tidak harusnya dikelola, di drive untuk menuju arah yang benar. Itu yang belum tampak. Jadi memang semuanya harus sama-sama meningkatkan kesadaran tadi ya. Baik, terima kasih banyak Pak Hairul telah hadir di Studio JAK TV.